Baik, oke, terima kasih. Jadi mari kita mulai. Selamat malam teman-teman untuk pertemuan yang terakhir ini. Yang akan dibicarakan malam ini adalah sekularisasi. Sekularisasi itu secara kasar itu sepertinya deagamisasi, yang kelihatan di abad ke-21. Kita akan melihat apa itu sekularisasi. Para ahli belum merasa pasti bahwa sekularisasi itu akan menjadi semacam nasib di seluruh dunia. Itu belum tentu semua budaya, semua wilayah di dunia ini akan terkena sekularisasi. Yang jelas beberapa unsur sekularisasi pasti akan kemana-mana di Indonesia saja sudah kelihatan. Dan bagaimanapun juga muncul pertanyaan, bagaimana agama-agama, khususnya juga agama Kristiani, harus bersikap berhadapan dengan tuntutan sekularisasi. Saya tentu seperti di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya akan bicara terutama dari sudut Kristiani. Toh saya berpendapat bahwa sebetulnya kalau orang Muslim tertarik, dia juga bisa menarik kesimpulan-kesimpulan daripadanya. Saya akan pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan sekularisasi. Pertama saya akan menunjuk perbedaan antara situasi 600 tahun yang lalu dan situasi sekarang di negara-negara yang terkena sekularisasi. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kok sampai terjadi perubahan yang besar itu. Lalu saya mau menjelaskan 3 unsur sekularisasi yang bisa bersama, bisa juga tidak bersama muncul. Ini bagian saya yang pertama. Nanti dalam bagian kedua, saya mau mencoba mencari bagaimana sebaiknya agama-agama bersikap berhadapan dengan sekularisasi ini. Saya untuk sebagian akan mendasarkan diri pada buku terkenal Charles Taylor, seorang filosof yang sekarang sudah tua. Bukunya A Secular Age. Teksnya saja hampir 700 halaman. Jadi buku yang sangat tebal tetapi amat sangat menarik. Baik, sekarang saya mulai dengan bagian pertama. Sekularisasi apa itu? Sekularisasi adalah gerakan yang mulai dari Eropa 600 tahun yang lalu. 600 tahun lalu, pada abad ke-15 Masehi, Eropa kurang lebih sama dengan semua masyarakat di dunia dan tidak berbeda. Merupakan apa yang oleh Charles Taylor disebut an enchanted world. Suatu dunia penuh makhluk-makhluk halus. Di loteng rumah, di kebun, di sungai-sungai, apalagi di hutan, ada segala macam roh dan makhluk halus. Anak main-main, dilindungi malaikat pelindung, penyakit, hama, malapetaka, kebakaran, dan kelaparan, semuanya disebabkan oleh unsur-unsur halus itu. Hidup seseorang maupun seluruh masyarakat
erat berkaitan dengan alam dari seberang itu. Tentu saja seluruh irama hidup 600 tahun yang lalu diresapi oleh agama. Tidak ada yang tanpa agama. Kalau di Islam ada 5 saat azan yang mengingatkan akan Tuhan. Di Kristianitas ada 2 pagi, 2 malam, 2 sebelum, 2 sesudah makan. 3 kali 2 malaikat Tuhan per hari. Juga 2 sebelum membuat perjalanan, dan tentu pada hari Minggu dan sering juga pada hari biasa, seluruh keluarga ikut misa di gereja paroki. Pada hari Jumat, umat Katolik wajib berpantang dari makan daging demi untuk mengingatkan wafat Yesus di kayu salib pada hari Jumat. Selama setahun, berbagai pesta dan perayaan saling menyusul. Sebagian dalam gereja, sebagian tersekularisasi sekarang masih ada. Dalam perjalanan setiap tahun, manusia mengalami dengan gembira dan antisipasi masa Advent dan Natal, masa puasa, disusuli masa Paskah, dan seterusnya, dan seterusnya. Hampir setiap minggu ada suatu pesta, perayaan Tuhan atau Santo Santa. Pada berbagai kesempatan diadakan prosesi-prosesi di jalan raya, kadang-kadang dengan sakramen atau di tengah sawah. Sering dengan membawa patung Bunda Maria atau patung Santo Santa tertentu. Segenap kegiatan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, misalnya di Tegalan, diresapi semangat agama. Raja dimahkotai di gereja. Dalam alam yang begitu erat berhubungan dengan alam seberang menurut Charles Taylor, hampir tidak mungkin ada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi ateisme tak masuk akal waktu itu. Nggak ada orang ateis. 600 tahun kemudian, di abad ke-21 kita ini, situasi total berubah, teman-teman. Betul, masih ada orang beragama. Pesta-pesta gereja ini besar, terutama Natal, masih dirayakan. Tapi Natal ya tersekularisasi sudah dengan diambil alih total oleh alam bisnis. Di banyak negara, sepertiga seluruh jual beli terjadi di bulan Desember, jadi Natal. Tetapi yang mengikuti perayaan-perayaan itu bukan lagi seluruh masyarakat, melainkan hanya mereka memang memilih tetap beragama. Tetapi kehidupan sehari-hari, segala macam dimensi penghayatan kemanusiaan tidak lagi berkaitan dengan keagamaan sama sekali. Apalagi dengan makhluk-makhluk halus. Makhluk-makhluk halus dan roh-roh sudah menghilang. Sekurang-kurangnya secara resmi. Saya ada cerita tidak termasuk tema ini. Tapi yang lucu, saya mengenai apakah roh dan hantu sudah hilang semua. Saya berasal dari keluarga bangsawan yang mempunyai kastil, istana kecil di Ceko Timur, di Moravia. Dan di situ kakek saya ada dua-duanya sebagai anak kecil berumur 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Saya beberapa kali ke situ, saya senang, saya selalu dengar di kastil ini ada hantu namanya wanita putih. Tapi tidak pernah mengganggu. Juga tidak diperhatikan. Sesudah perang, kakek saya diusir, semua orang Jerman diusir waktu itu karena tempatnya menjadi komunis. Kastil kami kadang-kadang dipakai oleh
Komite Sentral Partai Komunis Ceko untuk bersidang di situ. Sesudah komunisme jatuh tahun 89, 2 tahun kemudian adik saya ke sana. Ternyata ia diterima baik oleh wali kota, oleh pastor, juga mengunjungi kami punya kastel itu. Kastel itu dipakai tempat seminar dan sebagainya. Nah, ini adik saya lalu tanya mereka, "Nah, kalian kok tidak bikin hotel dari itu?" Mereka bilang, "Tidak bisa, ada hantu." Tertawa kami bahwa hantu itu seorang nenek dari abad ke-18 menurut cerita tidak mengizinkan orang komunis menginap di tempat kami itu. Nah, ini lupakan saja, itu ada cerita belum tersekularisasi. Nah, Taylor bicara tentang humanisme eksklusif. Maksudnya, manusia menghayati segala kegiatan dan dimensi kehidupan secara eksklusif dari pengalaman langsung tanpa hubungan apapun dengan kepercayaan tertentu. Itu berlaku bagi kehidupan pribadi, misalnya bagaimana hubungan seks ditata, bagi pola pergaulan, bagi kehidupan dalam keluarga, bagi cara menangani dan membesarkan anak, bagi menangani orang sakit, sistem pendidikan, profesi, pekerjaan, hiburan, liburan, pariwisata, olahraga, seni, budaya, hiking, apalagi, semua dihayati tanpa hubungan sedikit pun dengan agama. Jadi karena rasionalitas internalnya sendiri, maka orang bisa main bola atau misalnya ikut konser Orkes Amadeus di Jakarta tanpa perhatian apapun apakah dan bagaimana dia beragama. Itu 600 tahun yang lalu tidak mungkin. Itu tidak berarti bahwa agama hilang. Tetapi apakah seseorang beragama atau tidak, tidak lagi memainkan peranan dalam dimensi kehidupan zaman sekarang. Karena itu di barat itu kalau orang memang menunjukkan agamanya dalam berpakaian, sering dicurigai atau bahkan dimusuhi. Agama, keyakinan religius menjadi, itu istilah Taylor, sebuah opsi. Seperti orang punya opsi tidak makan daging. Orang bisa memilih beragama, itu dihormati sebagai opsinya. Artinya sebagai urusannya sendiri, tapi itu opsi. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana selama 600 tahun perubahan itu terjadi? Bagaimana perubahan kultural dan sosial raksasa itu dari masyarakat di mana semua segi kehidupan diresapi oleh acuan pada agama, menjadi masyarakat di mana kemanusiaan dihayati tanpa acuan apapun terhadap alam di seberang. Fajar suatu perubahan sudah muncul dalam Renaissance. Itu Renaissance berarti kelahiran kembali. Itu nama pada masa yang mencapai puncaknya di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Yang lahir kembali itu adalah penghargaan terhadap budaya Kristiani dan seni kafir dikagumi. Jadi pertama ada unsur yang non-agamis, dianggap penting dan menyenangkan. Pelajari. Patung-patung amat indah, sebagian telanjang, dipasang di tempat-tempat umum sampai sekarang. Pada permulaan abad ke-16, di tengah Renaissance, dan untuk sebagai gerak penolakannya
tolak karena dianggap penduniawian Kristianitas, pecah peristiwa yang paling mempengaruhi kemudian sekularisasi. Peristiwa paling dahsyat dalam sejarah Kristianitas Barat, reformasi Protestan. Dibandingkan dengan Renaissance, reformasi Protestan justru lebih agamis. Tapi reformasi membawa sesuatu yang baru, berbeda dari bahkan berlawanan dengan budaya khas Katolik. Reformasi menegaskan bahwa orang diselamatkan oleh imannya dan bukan dengan ikut serta dalam segala macam perayaan dan tradisi. Dengan demikian segala macam perayaan, upacara, tetapi juga adanya santo santa, malaikat dan makhluk halus kehilangan artinya. Menurut reformasi, yang menyelamatkan adalah iman pribadi, iman pada Yesus Kristus sebagai sang penyelamat. Titik. Filosof Hegel melihat dalam Protestantisme kelahiran kesadaran baru manusia bahwa ia subjek. Yang menyelamatkan adalah sikap pribadi setiap orang. Jadi apakah ia beriman atau tidak beriman? Sekularisasi, deagamisasi perpolitikan, perekonomian, dan kemudian juga deagamisasi segi budaya menjadi program masa pencerahan. Revolusi ilmu-ilmu alam di abad ke-16 dan ke-17 yang kemudian berpengaruh besar pada ilmu kedokteran dan tumbuhnya teknologi dan ekonomi menunjukkan bahwa segala gerakan dan kejadian baik di alam raya maupun di bumi dapat dijelaskan semata-mata dari hukum internal alam. Auguste Comte kemudian merumuskan hukum tiga tahap yang pada hakikatnya menyatakan bahwa umat manusia menjadi dewasa secara intelektual dengan menggantikan takhayul dan agama dengan ilmu pengetahuan. Istilah mereka, hipotesa Tuhan tidak dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia. Dalam perdamaian Westfalia tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun. Perang mengerikan antara kerajaan-kerajaan Katolik dan Protestan melahirkan faham negara kebangsaan. Dan faham negara kebangsaan untuk selamanya menyingkirkan gereja, terutama gereja Katolik, dari perpolitikan Eropa. Sejak itu, gereja tidak lagi diperhatikan di dalam permainan politik. Pada saat yang sama, perekonomian semakin dikuasai oleh mekanisme kapitalisme yang tidak peduli agama apapun. Revolusi Prancis dari tahun 1789 sampai 1795 mempermaklumkan hak-hak asasi manusia sambil menundukkan gereja Katolik terhadap kekuasaan negara. Proses yang dasarnya diletakkan di masa pencerahan masih membutuhkan waktu untuk semakin meresapi masyarakat biasa, masih 200 tahun. Tapi sejak Eropa sudah kehancuran Perang Dunia Kedua, berhasil memantapkan demokrasi dengan ekonomi pasar sosial, sekularisasi menjadi kenyataan di dunia Barat.
Nah, salah satu segi yang penting menurut saya adalah sekularisasi dalam filsafat. Jadi tadi kita melihat perkembangan masyarakat tersekularisasi merupakan proses panjang dan kompleks. Dalam proses ini, filsafat memainkan peranan yang besar dan radikal. Mau saya jelaskan. Pertama, saya mau menjelaskan suatu perubahan mendalam yang dialami filsafat sudah jauh sebelumnya. Yaitu perubahan dari ajaran kebijaksanaan menjadi ilmu kritis. Pada permulaan, pemikiran filosofis muncul sebagai ajaran kebijaksanaan. Orang-orang bijak seperti Konghucu atau Sang Buddha mengajarkan bagaimana manusia hidup secara bijaksana. Bijaksana dalam arti hidup dengan cara yang terasa bermutu, positif. Tidak lumpuh karena perasaan seperti takut, kecewa, iri hati, benci. Filsafat Timur dari filsafat di India, Cina, filsafat Jawa, tetapi juga filsafat Yunani bertujuan mengajak manusia hidup secara bijaksana. Ajaran kebijaksanaan itu tentu juga memuat kritik, yaitu kritik terhadap cara-cara hidup yang tidak bijaksana. Seperti hidup mencari nikmat, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Filsafat terakhir yang menawarkan suatu ajaran kebijaksanaan hidup yang amat mengesankan adalah Stoa. Suatu filsafat Yunani dan Romawi dari sekitar tahun 300 sebelum Masehi sampai 250 Masehi. Tetapi tanpa disadari oleh para filosof, sudah hampir 4.000 tahun yang lalu di daerah Palestina terjadi suatu peristiwa yang akan mengakhiri peran filsafat sebagai sumber utama pengertian tentang kebijaksanaan. Ada seorang penggembala ternak namanya Abraham yang merasa dipanggil Tuhan. Itu sesuatu yang sama sekali baru. Tuhan menyapa manusia. Menyapa Abraham. Sejak dari Abraham, mereka yang menjadi anak-anaknya. Baik secara fisik. Isa, Yakub, Bani Israel. Maupun secara rohani. Kristianitas dan Islam mencari dan dapat pengetahuan tentang kebijaksanaan hidup bukan dari pemikiran manusia, melainkan dari wahyu Tuhan. Sebagai pencipta, Tuhan tentu saja adalah sumber segala kebenaran akhir tentang manusia, tentang tujuan manusia, tentang segala-galanya, jadi tentang hidup yang bijaksana. Dibandingkan dengan Tuhan, pemikiran para filosof tidak bisa bersaing. Dengan munculnya agama Yahudi, Kristianitas, dan Islam, filsafat terpaksa menyingkir ke wilayah yang sejak semula memang juga menjadi kekasannya, kritik terhadap pemikiran yang palsu. Di abad pertengahan, baik di wilayah Islam maupun di wilayah Kristiani, filsafat semakin menyertai pemikiran keagamaan dengan cara mengkritik semakin tanpa ampun pemikiran teologis yang salah atau miring. Di masa pencerahan, filsafat secara resmi menjadi kritis. Kita ingat Immanuel Kant, filosof terbesar pencerahan, filosof terbesar sampai sekarang barangkali, yang memberi kepada 3 tulisannya yang paling mendasar tentang kemampuan manusia untuk mengetahui apa yang benar, apa yang wajib, dan apa yang indah, judul kritik.
Maka sejak abad ke-18, filsafat menjadi ilmu kritis. Jadi ilmu yang semakin canggih untuk mengkritik pemikiran palsu. Salah satu korban pergeseran filsafat ke ilmu kritis adalah filsafat ketuhanan. Para filosof abad pertengahan berpikir secara mendalam tentang Tuhan. Baik yang Islam maupun yang Kristiani. Tuhan difahami sebagai dasar kausa prima segala yang ada. Penciptaan bukan hanya menempatkan alam raya ke dalam eksistensinya, melainkan alam raya hanya ada karena terus dipertahankan dalam eksistensinya oleh Sang Pencipta. Bahasa Latin creatio continua, continual creation. Tetapi dengan revolusi ilmu-ilmu alam yang mencapai puncak pertama dalam perumusan hukum alam oleh Isaac Newton, pandangan tentang penciptaan berubah. Allah memang semula menciptakan alam raya dengan hukumnya sendiri, hukum alam. Tetapi sesudah diciptakan, alam raya berjalan sendiri mengikuti hukum alam itu. Itu pemikiran filsafat abad ke-17. Tuhan tidak lagi campur tangan. Mirip seorang watchmaker, pembikin jam yang baik. Sesudah jam tangan selesai dibuat, tidak diperlukan lagi. Pandangan ini disebut deisme. Deisme. Implikasi deisme adalah bahwa tidak ada mukjizat, tidak ada wahyu. Kitab-kitab suci dianggap ajaran moral orang-orang bijak. Dan tak ada gunanya mohon sesuatu dalam doa. Tuhan tidak mencampuri apapun. Kebanyakan filosof abad ke-17 dan ke-18 menganut deisme itu. Tidak lama kemudian ada filosof yang mengkritik kesimpulan lebih radikal, yang menarik kesimpulan lebih radikal daripada deisme, yaitu kalau Tuhan tidak dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang terjadi di alam raya, Tuhan juga tidak dibutuhkan untuk menjelaskan permulaan alam raya. Alam raya berjalan tanpa Tuhan. Alam juga tidak memerlukan pencipta. Alam raya adalah realitas abadi. Di abad ke-18, ateisme masuk filsafat. Yang menarik dari tiga filosof besar pasca Kant yang disebut idealisme Jerman, yang satu Schelling masih tetap percaya pada Tuhan dan membahas Tuhan. Yang kedua Fichte sudah dituduh ateis dan kehilangan tempatnya sebagai guru besar. Dan meskipun dalam filsafat Hegel, Tuhan memainkan peranan yang besar sampai hari ini, para ahli tidak 100% jelas apakah dia tidak sebenarnya juga seorang ateis. Karl Marx sekurang-kurangnya berpendapat bahwa hakikatnya filsafat ketuhanan Hegel adalah ateisme. Sesudah Hegel mati tahun 1833, filsafat diam tentang Tuhan. Tidak lagi bicara tentang Tuhan, tidak muncul. Kecuali filsafat dalam seminari Katolik, itu tentu karena tetap abad pertengahan. Tapi filsafat abad ke-19, abad ke-20, tidak muncul Tuhan. Baru sesudah goncangan-goncangan besar abad ke-20, ada beberapa filosof, terutama Yahudi, seperti Martin Buber, Emmanuel Levinas, atau Hans Jonas, yang mengangkat kembali wacana Tuhan.
Mari kita sekarang melihat lebih rinci unsur-unsur yang menandai sekularisasi. Menurut Charles Taylor, ada 3 unsur yang menandai masyarakat tersekularisasi. Yang pertama disebut Taylor secularized public space. Secularized public space. Artinya, ruang publik jadi dimensi kehidupan politis, ekonomis, hukum, pendidikan, ditata dan dijalankan tanpa acuan pada suatu agama. Semata-mata menurut logika masing-masing. Itu yang kita maksud dengan perpisahan antara gereja dan negara. Itu istilah tradisional. Dimensi pertama sekularitas itu sekarang sudah terdapat dalam kebanyakan negara. Begitu juga di Indonesia. Indonesia sejak permulaannya tanggal 17 Agustus 1945 bukan negara suatu negara agama, melainkan negara nasional. Dengan tidak membedakan antara warga negara menurut agama mereka. Suatu kemajuan besar dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Satu unsur kedua sekularitas menurut Taylor adalah menurunnya praktek keagamaan di negara-negara yang paling tersekularisasi. Secara sederhana, orang tidak lagi ke gereja pada hari Minggu. Diperkirakan bahwa di Jerman, dari mereka masih Katolik, hanya 9% pada hari Minggu ke gereja. Lebih mengerikan lagi dari yang Protestan. Dari Protestan hanya 2% yang masih ke gereja. 98% orang Protestan Jerman, kecuali mungkin hari Natal, nggak pernah ke gereja lagi. Jumlah orang yang menyatakan diri tidak beragama terus bertambah. Di Jerman misalnya, Jerman itu diketahui. Karena di Jerman, orang Katolik dan Protestan harus bayar pajak gereja. Maka kalau dia mau keluar dari gerejanya, dia lapor supaya tidak usah bayar pajak. Di Jerman itu agama yang bukan agama kok terbesar adalah mereka yang tidak beragama. 30% orang Jerman 2 tahun yang lalu menyatakan tidak beragama. 29% agama Katolik, 28% Protestan, 5% Muslim. Di Jerman itu teman-teman agak mengerikan bagi saya orang asli Jerman. Setiap tahun sekitar 500.000 orang, saya ulangi, 500.000 orang resmi meninggalkan gereja-gereja mereka. Jumlah Katolik dan Protestan kurang lebih sama masing-masing sekitar 250.000 per tahun. Unsur sekularisasi yang ketiga yang menjadi fokus Charles Taylor dan khas bagi masyarakat tersekularisasi di Eropa dan Amerika adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu bahwa keagamaan daripada meresapi seluruh dimensi kehidupan menjadi opsi atau pilihan pribadi, jadi bidang tersendiri. Sedangkan dimensi-dimensi kemanusiaan dihayati sesuai dengan rasionalitas internalnya.
Jadi itu yang oleh Taylor disebut exclusive humanism. Untuk menghayati dimensi-dimensi kemanusiaan, orang tidak mengacu sama sekali ke alam seberang. Karena itu, komunikasi, misalnya punya sahabat, atau sama fan suatu klub sepak bola, atau penikmat musik Mozart, tidak lagi ditentukan oleh keagamaan masing-masing. Kelompok yang senang hiking, ya tidak tanya kamu itu agama apa ya. Orang bisa berkenalan dan bersahabat tanpa mengetahui apakah dan bagaimana mereka beragama. Nah, sekarang saya baru masuk bagian kedua omongan saya. Bagaimana reaksi Kristianitas dan bagaimana seharusnya. Ada kenyataan yang menarik yang juga saya dapat dari Taylor. Tadi kita melihat bahwa pencerahan menyingkirkan agama, terutama gereja Katolik, dari perpolitikan. Filsafat melalui deisme, malah sampai menjadi ateis di abad ke-19. Akan tetapi di abad ke-19 itu gereja-gereja mengalami sesuatu yang oleh Charles Taylor disebut efek nova. Seperti di alam raya kadang-kadang muncul nova. Ledakan bintang penuh terang. Begitu di abad ke-19, gereja-gereja mengalami revitalisasi dan ledakan semangat. Jadi justru daripada abad ke-17 dan ke-18, semangat gereja meledak. Karena barangkali karena proses sekularisasi mengembalikan gereja-gereja pada panggilan mereka yang sebenarnya mewartakan kerajaan Allah. Di abad ke-19 terbentuk beberapa kongregasi biarawan dan biarawati baru. Seperti misalnya Societas Verbi Divini SVT dan Salesian dan sekian kongregasi suster baru. Para misionaris Katolik dan Protestan menyebar ke seluruh dunia justru di abad ke-19. Orang-orang Katolik mulai dari Amerika Serikat mulai masuk ke bidang politik dengan memanfaatkan sarana-sarana demokratis baru. Jadi Katolik karena sekarang tidak lagi semuanya hanya klerus atau raja, mementingkan orang biasa dan mereka misalnya membentuk partai Katolik atau sebagainya. Tetapi juga terjadi perkembangan yang berbahaya. Terpengaruh oleh semangat sekularisasi Protestantisme, terancam oleh kedangkalan liberalisme. Di Protestantisme di abad ke-19 mengalami liberalisasi. Dengan tokoh-tokoh seperti Adolf von Harnack atau Albert Schweitzer. Dan demitologisasi Rudolf Bultmann. Di zaman Nazi sebagian Protestan ikut gereja Jerman yang mendukung Adolf Hitler. Bahwa akhirnya Protestantisme menemukan mutu spiritualnya kembali adalah berkat tokoh-tokoh seperti Karl Barth dan Dietrich Bonhoeffer yang dieksekusi oleh kaum Nazi. Perkembangan gereja Katolik sangat berbeda. Sejak abad ke-18 gereja Katolik menjadi sasaran cemoohan para pendukung pencerahan. Paling dicemoohkan adalah Yesuit dan pada tahun 1760
7 Paus atas tekanan negara-negara Katolik membubarkan Orde Yesuit Serikat Yesus. Revolusi Prancis. Kali lagi tahun 1789 sampai 95 yang memahami diri sebagai terjemahan cita-cita pencerahan ke dalam realitas politik, mengeksekusi, kata lain membunuh lebih dari 10.000 pastor, suster, dan rohaniwan atas nama kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Saya tidak tahu apa ada negara komunis satupun yang membunuh 10.000 pastor, suster, dan rohaniwan. Itu revolusi Prancis di negara yang pernah Katolik, Prancis. Hal itu menimbulkan trauma mendalam dalam gereja Katolik. Trauma terhadap modernitas. Gereja Katolik menempatkan diri sebagai benteng lawan kesesatan modern. Seperti kebebasan beragama atau demokrasi. Di gereja Katolik juga menjadi konservatif dan sentralistis. Konsili Vatikan pertama tahun 1869 sampai 70 dengan memperkuat kedudukan Paus dan sentralisasi gereja Katolik menjadi puncak sikap anti-modernitas Katolik itu. Melawan kesesatan modernisme Paus Pius ke-10 sekitar tahun 1904 bahkan mengharuskan para imam mengucapkan pada tahbisan mereka suatu sumpah anti-modernisme. Namun di abad ke-19 pun mulai proses pembukaan diri gereja Katolik. Gereja Katolik di abad ke-19 ada satu hal yang terbuka dan baru, dia menyadari apa yang disebut masalah sosial. Jadi masalah penghisapan dan penindasan tenaga kerja buruh dalam sistem kapitalisme yang juga menjadi titik tolak pemikiran Karl Marx. Ensiklik Rerum Novarum Paus Leo ke-13 dari tahun 1891 yang menuntut agar buruh dibayar upah yang cukup agar ia bisa hidup sebagai manusia. Dia dan juga memberi hak kepada para buruh untuk berserikat menjadi titik tolak. Sebentar. Baik. Lalu tentu saja Perang Dunia Pertama yang amat mengerikan, apalagi Perang Dunia Kedua membawa perubahan. Di gereja Katolik itu perubahan terpenting yang mulai adalah gereja akhirnya membuka diri terhadap Protestan, mendukung gerakan ekumenis, dan sejak 70 tahun, 60 tahun antara Protestan dan Katolik berkembang suatu persahabatan. Sesudah hampir 500 tahun saling mencurigai dan tidak saling suka. Begitu pula pengalaman dengan Nazi dan komunisme membuka mata gereja Katolik pada nilai demokrasi, pada
pentingnya hak asasi manusia. Dan itu akhirnya berfokus di Konsili Vatikan kedua, di mana Gereja Katolik berhasil melepaskan diri dari sikap-sikap sangat negatif terhadap modernitas dari abad dari abad ke-19. Tambah pula kesadaran yang dilahirkan oleh teologi pembebasan, bahwa gereja harus mempunyai option for the poor, mendahulukan orang miskin dalam perhatiannya. Sekarang kita dapat bertanya, dapatkah agama-agama survive arus sekularisasi? Apa agama-agama dapat mencegah yang dialami di Eropa Barat, bahwa orang secara massal meninggalkan agama? Bagaimana agar opsi agama tetap atraktif? Jawabannya kiranya jelas. Agama-agama hanya akan survive apabila membuktikan diri sebagai sesuatu yang positif, bagus, menyelamatkan, dan menyembuhkan. Kalau atas nama agama disebarkan kebencian dan perpecahan, jangan heran apabila orang yang memiliki integritas meninggalkan agama-agama, meninggalkan agama. Agama-agama harus membersihkan diri dari segala hal yang merendahkan atau meremehkan martabat manusia, baik martabat perempuan maupun martabat laki-laki. Agama-agama harus menjadi pendukung yakin hak asasi manusia dan cita-cita positif modernitas. Yang pertama-tama perlu adalah agar agama daripada saling bersaing dan saling menolak menjadi saling menghargai. Itu sangat penting. Itu berarti agama-agama harus melibatkan diri dalam dialog. Saya mengutip yang saya baca dari sahabat saya, Profesor Peter Knauer, seorang teolog Yesuit. Dia merumuskannya begini. Dialog antara agama berarti bahwa para peserta saling menjelaskan pandangannya dan berusaha untuk memahami apa yang dijelaskan oleh para peserta lain sedemikian rupa hingga mereka sendiri dapat membenarkan bahwa mereka dimengerti betul. Jadi yang mau dikatakan Knauer, tujuan dialog adalah bahwa yang dari agama yang satu mulai memahami agama kedua sedemikian rupa sehingga agama kedua mengatakan kamu betul-betul mengerti apa yang menjadi cita-cita kami. Dalam dialog tak boleh ada pola menang kalah, melainkan para peserta saling terbuka dan saling memahami. Melalui dialog, kita dapat mengerti mengapa apa yang diyakini oleh rekan dialog begitu berharga baginya. Jadi misalnya dialog dengan Kristiani Islam, tujuannya bukan agar orang Islam menjadi Kristiani atau orang Kristiani menjadi Muslim, tapi orang Kristiani mestinya mengerti apa yang menjadi kegembiraan dan keyakinan terdalam Islam dan mengapa mereka menganggap itu bagus. Dan Islam mesti mengerti
apa yang diyakini Kristiani dan mengapa Kristiani menganggap itu bagus. Sekaligus para pengikut Yesus harus memberi kesaksian. Kesaksian tentang apa yang mereka imani. Bukan dalam arti membuat rekan dialog mau dibaptis. Melainkan menjadi saksi tentang kenyataan iman. Yaitu bahwa yang ilahi adalah kasih, kerahiman, dan pengampunan. Kesaksian berarti kehadiran para saksi dalam masyarakat terasa seperti dukungan terhadap apa yang dalam masyarakat dirindukan sebagai kebaikan. Katakan saja kehadiran umat Kristiani dalam masyarakat harus oleh seluruh masyarakat bisa dirasakan sebagai dukungan terhadap apa yang paling dasar mereka cita-citakan sebagai kehidupan yang baik. Agama-agama bertemu dalam memberi kesaksian terhadap kebaikan dan kerahiman ilahi dengan memancarkan sendiri kebaikan, kerahiman, dan kesetiaan untuk mengampuni. Tentu keagamaan yang benar tak memberi ruang untuk mengambil sikap seperti menghina, membenci, mengancam, memaksa. Keagamaan yang benar tidak pernah menakutkan. Begitu keagamaan memancarkan rasa takut. Keagamaan yang benar sudah ditinggalkan atau menguap. Orang beragama harus rendah hati. Siapa yang dekat dengan yang ilahi tentu tahu betapa ia sendiri belum memadai. Karena itu ia perlu rendah hati. Sebaliknya di mana ada kesombongan, keagamaan yang benar sudah menguap. Karena orang sombong tidak menyadari betapa dia tidak memadai dengan Allah sendiri. Akhirnya seperti ditulis juga dalam A Common Word Between You, Us and You yang ditulis di tahun 2007 oleh 138 tokoh muslim sedunia kepada para pemimpin Kristiani. Agama-agama mesti bersama-sama berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman-ancaman raksasa zaman sekarang. Saya berpendapat ada 3 ancaman terbesar. Ancaman perang, lalu ancaman tenggelamnya sebagian umat manusia dalam kemiskinan dan keputusasaan, dan penghancuran alam sebagai lingkup hidup manusia dan titipan ilahi. Maka saya mau menutup omongan saya dengan suruhan termasyhur Hans Küng. No peace among the nations without peace among the religions. No peace among the religions without dialogue between the religions. Terima kasih.